mendoakan dalam bentuk sholawat, karena sesungguhnya sholawat itu adalah doa. Maka kalau doanya mustajab, makbul, diterima, otomatis semakin meningkatkan dan meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW. Sebagai timbal baliknya, Nabi memberi harapan, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberi sholawat untukku sekali, maka Allah akan memberi bonus 10 kali lipat kebaikan. Itulah harapan kita juga. Setiap kali mendengar namanya, mengucapkannya, menulisnya, membacanya, kita tambahi sholawat sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, mari kita membaca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Ghasyiyah, dari ayat 21 sampai ayat 26. Setidaknya setiap hurufnya akan menambah kebaikan kita, karena per huruf 10 kebaikan. Monggo silakan buka bukunya, Qurannya, surat Al-Ghasyiyah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir inna anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Alhamdulillah, kita sudah baca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Ghasyiyah, yang sunnahnya surat ini dibaca di beberapa sholat tertentu, di antaranya sholat Jumat bagi imam, bagi khatib yang mengimami sholat Jumat, disunahkan rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Sama juga ketika sholatul Id, Idul Fitri, Idul Adha, sunahnya rakaat pertama Sabbihis dengan Al-A'la, kemudian surat atau rakaat yang kedua baca surat Al-Ghasyiyah. Artinya surat Al-Ghasyiyah ini selalu dibacakan di hari-hari besar. Hari Jumat itu merupakan hari besar pekanan. Kemudian sholat Id itu hari besar tahunan. Maka pilihan Rasulullah SAW surat ini untuk dibacakan saat sholat di hari besar ini menunjukkan surat yang sangat penting. Isinya, maknanya, kandungannya
sehingga kalau kita membacanya dan memahaminya ini satu keistimewaan. Terlebih kalau kita bisa menghafalnya, ini akan tambah istimewa. Karena itu ayat yang barusan kita baca mungkin bisa langsung buka di halaman 181. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ini ayat memberi penjelasan yang bersifat pribadi, khususan Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Kalau saja seorang Muhammad tidak jujur, seorang Nabi Muhammad SAW menutupi, selesai. Tapi betapa jujurnya seorang Muhammad SAW sehingga dia sampaikan apa adanya. Ini untuk menggambarkan tugas seorang Rasul, seorang Nabi itu memberi peringatan. Fadzakir, maka berilah peringatan. Ini untuk menegaskan tugasnya. Lalu kita sebagai umatnya, dan ayat ini dibacakan untuk kita sebagai orang yang percaya, orang yang yakin, orang yang beriman atas kebenaran Al-Quran, maka ayat ini pula menjadi dalil, bukan saja berlaku bagi Nabi Muhammad SAW, juga berlaku pula bagi kita semua. Maka seakan ketika mendengar kata fadzakir, maka ingatkanlah, itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tapi kita sedang diperintah Allah. Ingatkan. Ini berarti tugas bersama. Secara redaksi, secara lafal, teksnya itu khusus. Karena al-khitab, orang yang diajak bicara itu hanya satu, fadzakir, peringatkanlah. Tapi karena Al-Quran ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, maka ayat ini berlaku umum. Fadzakir, ingatkanlah. Terjemahnya halus sebenarnya. Maka berilah peringatan. Kenapa? Innama anta mudzakir, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Jadi ada satu hal yang unik. Kenapa unik? Karena satu sisi diperintahkan untuk memberi peringatan, tapi sisi yang lain menggambarkan itu hanya tugas untuk menyampaikan saja, memperingatkan saja. Jadi kalau bahasa lain, alaikal balad, bagi kami menyampaikan, tugasmu hanya menyampaikan. Masalah urusan orang yang diberi peringatan, orang yang disampaikan atau diberi nasihat, menerima, menolak, mengabaikan, itu bukan tugas kita. Jadi tugas kita menyampaikan, dan urusan berikutnya selesai sudah. Karenanya
Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian juga berlaku bagi umatnya, innama, menggunakan sesungguhnya hanya. Jadi unik, ada unsur penegasan, penekanan inna, tapi setelah ditambahin ma, innama itu artinya hanyalah. Jadi tegas tapi menurunkan beban tugas. Singkatnya, tidak ada paksaan. Singkatnya, tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima. Nah, ini yang luar biasa, bahwa menyampaikan kebenaran itu wajib, tapi menyikapi orang yang menerima dan menolak itu harus bijak. Tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban untuk berhasil diterima. Makanya dalam ayat lain Allah memberi penjelasan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menerima atau menyampaikan atau ajaran agama ini. Tidak ada paksaan la ikraha fiddin dalam urusan agama. Karenanya pada ayat berikutnya, lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Nah, ini tugas kita, bahwa ayat ini sebenarnya khusus untuk Nabi Muhammad SAW, karena menggunakan lasta. Tadi anta, kamu, lasta, bukan kamu. Jadi khusus untuk Nabi, satu orang, seorang Rasul, seorang Muhammad SAW. Tapi bukan berarti ayat dan semua ayat Al-Quran yang bersifat pribadi lalu hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. Tidak. Seperti ayat-ayat yang sering kita baca, qul huwallahu ahad. Katakanlah, siapa yang diperintah? Hanya Nabi Muhammad yang untuk berkata. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu qul, katakanlah untuk Nabi Muhammad SAW. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu khusus untuk Nabi Muhammad. Hampir semua, hampir ayat-ayat yang didahului qul itu berarti khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Atau kita baca juga sabbihisma rabbika, ya, sucikanlah. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita membaca surat Al-A'la, sabbih, ya, sucikanlah. Isma rabbika, nama Rabbmu, ini juga khusus. Jadi memang redaksi sebagian ayat-ayat Al-Quran bersifat pribadi, khususan antara Allah Ta'ala dengan utusannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu diingat, bukan hanya untuk beliau saja, berlaku bagi umatnya. Maka di sini lasta, kamu bukanlah alaihim atas mereka bimusaitir, berkuasa. Kalau kita membaca redaksinya, ini salah satu bentuk redaksi yang indah. Jadi ada bi-nya, bi, lasta alaihim bi musaitirin. Bi-nya di situ tidak diterjemahkan karena sebagian memahaminya hanya untuk menambah keindahan redaksi saja, tidak
untuk makna tertentu. Jadi mestinya kalau dalam susunan bahasa Arab sesuai kaidah lasta alaihim musaitiron, nah gitu, nggak pakai bi. Saya khusnudzon wajah-wajah ahli bahasa di sini, khususnya bahasa Arab. Jika saya ngomong ini nyambung lah. Lasta musaitiron, kamu bukan penguasa. Jadi mestinya lasta musaitiron dalam bahasa Arab itu taknya ismu laisa, musaitiron khobaru laisa. Tapi di sini disisipi huruf bi musaitirin, yang mestinya musaitiron berubah menjadi in, yang mestinya ron jadi rin. Itu untuk menambah keindahan bahasa, karena menyeimbangkan dengan huruf-huruf sebelumnya. Mudzakir bukan mudzakirah, musaitirin ya, bukan musaitiran, karena untuk menyesuaikan biar mudzakir, musaitir. Jadi huruf-hurufnya biar rohnya sukun, disukunkan, diwakafkan ketika baca. Bukan musaitiro, itu nanti merusak keindahan bahasa. Sebegitu detailnya redaksi Al-Quran, setiap ayatnya itu tidak sekedar asal bunyi, punya keindahan-keindahan di samping makna yang mendalam. Jadi perlu diingat, kalau kita mempelajari Al-Quran itu berbagai ilmu ada di dalam ayat-ayat itu. Jadi kalau kita melihat dari sisi bahasa, maka melihat keindahan redaksi. Kalau kita melihat makna, maka kita melihat kandungan yang terkandung di dalamnya. Seperti ini adalah tugas ya. Jadi kandungannya pesan tugas untuk berdakwah, tapi juga aturan sebagai petugas juru dakwah. Jadi tugasnya zakir, ingatkan. Lalu aturannya jangan maksa, gitu. Jadi ini makna yang terkandung. Lasta alaihi bimusaitir. Tapi kalau kita lagi mendekati sisi bahasa, lasta alaihi bi, itu ada bi-nya, gitu. Dan ini sering kita dapati dalam beberapa ayat Al-Quran maupun dalam sebuah ungkapan. Dalam sebuah ungkapan ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali didatangi malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hiro. Tiba-tiba dipeluk dari belakang di tempat yang sunyi, dalam kesendirian, di atas bukit yang tinggi, tidak mengenal orang di sekitarnya. Tiba-tiba dipeluk, Iqra. Wah, ini kan kaget sekali. Andai kan ini yang lagi ngantuk pagi ini, dipeluk malaikat, insya Allah bangun. Kaget, bangun, dan langsung siapa tadi? Ternyata malaikat. Nah waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak mengenal Jibril alaihissalam, dan secara rasional tidak mungkin ada orang datang ke tempat itu di tengah malam, ya, tinggi tempatnya. Dan tidak mengenal orang yang datang ke situ. Nah, spontan jawabannya ma'ana biqari'in. Jadi saya hanya ingin menegaskan ada huruf B-nya, cuma kisahnya ketika di Gua Hiro. Tapi yang akan diangkat lafalnya. Apa yang diucapkan oleh seorang Muhammad waktu itu yang akan diangkat menjadi Rasul, yaitu spontanitas mengatakan ma'ana biqari'in.
aku nggak bisa membaca. Cuma ucapannya pakai bi gitu loh. Itu kan sudah menunjukkan ungkapan Nabi Muhammad SAW memang yang keluar kata-kata indah dalam keadaan kaget, dalam keadaan takut, dalam keadaan yang mencekam, masih pakai bahasa indah itu loh. Kalau kita mungkin kalau ngomong udah keluarnya nggak karuan, nggak jelas. Oh ya, nggak jelas itu. Ini Nabi masih dalam keadaan tertekan, dalam keadaan mencekam, dalam keadaan takut, masih mengeluarkan bahasa indah. Ma'ana biqori'in. Aku gak bisa baca. Jadi kalau bahasa biasanya kan la akro gitu. Aku gak baca. Itu bahasa, mohon maaf, pemula bagi orang yang belajar bahasa Arab. Ayo baca, la akro, aku gak bisa baca, la akro kan gitu. Itu kalau umpamanya andekan tadi bahasa yang biasa, ikro, la akro kan gitu. Baca, saya gak baca kan gitu. Tapi dalam keadaan sebegitu kagetnya, tertekan, terdesak, masih keluar dengan bahasa indah. Ma'ana biqori'in. Aku gak bisa baca. Terjemahannya sama, saya tidak bisa baca, tapi redaksi Arabnya lebih indah dari redaksi Indonesianya. Ketika kita mengatakan la akro, saya tidak bisa membaca. Kemudian ma'ana biqori'in, saya tidak bisa membaca. Terjemahan Indonesianya nggak ada pengaruhnya, tetap saya tidak bisa baca. Tapi begitu kita memperhatikan redaksi Arabnya, beda dirasa. La akro itu biasa, bahasa dasar. Tapi begitu ma'ana biqori'in, ini bahasa berkelas, bahasa kelas tinggi. Nah, inilah untuk menggambarkan betapa seorang Muhammad SAW memang tutur katanya luar biasa, kelas tinggi dan cukup indah setiap yang diungkapkan. Tapi maknanya sangat mendalam. Nah, ini yang tidak semua orang memiliki seperti itu. Jadi sama-sama berbicara, sama-sama menyampaikan, sama-sama ngobrol, sama-sama menulis, tapi ada yang bahasanya berkelas, ada yang bahasanya biasa, ada yang bahasanya amburadul, ada bahasanya yang bahasa preman gitu. Jadi semuanya itu bisa terbaca dari cara bertutur kata. Orang yang akhlaknya mulia, tutur katanya halus, lembut, sopan, santun, itu menunjukkan ini orang berakhlak mulia. Tapi kalau ucapannya, omongannya, ya, walaupun dia baik, tapi kata-katanya kurang begitu indah atau kata-katanya mungkin sering keluar dengan kata yang malah justru menimbulkan masalah, ini sebenarnya orang baik, tapi bahasanya yang mungkin belum bagus. Tapi ada orang yang mungkin tutur katanya serampangan. Nah, ini berarti bisa terbaca ini akhlaknya memang kurang baik. Jadi umpamanya ada orang mengaku dirinya baik-baik saja, tapi kalau ngomong sering awas, saya pukul kamu. Nah itu, loh kamu begitu, saya ini orang baik. Kalau ya nggak bisa, nggak seimbang orang baik, tapi kata-katanya saya pukul kamu. Nah, beda dengan orang yang berakhlak mulia, berkelas, walaupun sama-sama marah, tapi cara mengungkapkannya. Kalau kamu seperti itu, berisiko bisa menimbulkan bahaya pada dirimu. Nah, ini kan sebenarnya sama-sama memberi ancaman,
Tapi yang satu menggunakan telepon, saya pukul kamu. Tapi yang satu, hati-hati loh. Nanti kalau kamu seperti itu berisiko pada dirimu. Nah ini sebenarnya sama-sama memberi ancaman, tapi yang satu redaksinya lebih berkelas, yang satu malah bahasanya kasar. Nah karena itu ini baru sisi pendekatan bahasa, bisa mendapatkan informasi bagaimana tutur kata yang bagus dan sopan santun tapi tetap bermakna. Nah Allah Ta'ala sedang mengajari bagaimana ungkapan itu, lasta alaihim bimusaitir. Jadi kamu ya bukanlah orang yang berkuasa. Karena Allah kepada Nabi maka menggunakan kata kamu. Tapi kalau kita sebagai umat kepada Nabi mengatakan jenengan gitu. Ya, jadi ada posisinya masing-masing. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengutus Nabi menggunakan kamu, nggak masalah. Ibaratnya raja bilang ke rakyatnya, kamu sekalian itu boleh. Tapi bagi rakyat kepada raja nggak boleh kamu, hei raja, nggak boleh. Sinuwun, walaupun sinuwun itu dari bahasa Arab itu, murah sadar orang Jawa. Dari kata samaun itu tinggi, sumuwun itu yang maha tinggi atau kemuliaan, lalu jadi sinuwun. Nah itu atau bahasa Cetela. Itu untuk menggambarkan kemuliaan, yang mulia, yang maha tinggi, yang terhormat. Sumuwun jadi sinuwun. Karena kata sumuwun itu biasa digunakan bahasa rakyat kepada raja. Seperti di Arab Saudi pakainya sumuwun. Sumuwun malik ya, yang mulia, raja, baginda raja. Nah itu. Nah ini untuk membedakan kapan berbicara antara sesama teman, berbicara kepada orang yang lebih tinggi, bicara kepada yang lebih bawah, itu ada posisinya masing-masing. Itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa Jawa, itu juga ada. Nah, ini sisi bahasa. Mari kita lanjutkan dari ayat-ayat ini, bahwa intinya selanjutnya Allah mengakhiri surat ini dengan menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah lalu, yaitu bahwa siapa yang berpaling sesudah peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kelak Allah akan mengadabnya dengan adab neraka jahanam ketika ia kembali kepadanya. Jadi yang perlu dipahami, tugasnya Nabi, tugasnya para juru dakwah itu mengingatkan, tidak boleh memberi paksaan. Adapun hasilnya itu diserahkan kepada Allah. Nah, cara menyampaikan kepada mereka yang menolak hanya memberi pasrah, nanti Allah yang membalas, yaitu dengan kata-kata illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhum Allahul 'adzabal akbar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar. Ini sudah kepasrahan juru dakwah, kepasrahan seorang rasul, kepasrahan seorang nabi yang dipandu oleh Allah Ta'ala. Sudah, kamu tugasnya menyampaikan, kamu bukan memaksakan. Urusan mereka yang kafir, yang menolak, yang memusuhi, urusan Allah. Jadi seakan-akan Allah itu urusanku,
nanti mereka yang kafir saya siksa, seakan-akan begitu. Jadi ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau menyampaikan kebenaran sekalipun tidak boleh memaksakan kehendak. Kita sampaikan saja. Ini loh ajaran Islam, ini loh aturannya, ini loh semestinya. Kalau toh diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, ya sudahlah. Itu nanti urusannya di hadapan Allah. Makanya ada sebuah ungkapan yang sempat populer ketika ada seseorang yang dikasuskan dalam persidangan, yang secara zahir ini tidak bersalah, tapi tetap saja dihukum, bahkan diputuskan 4 tahun. Padahal kesalahannya hanya prokes. Lalu akhirnya mengatakan tunggu persidangan di akhirat. Sampai sudah gak ada kata lain, kehabisan ungkapan. Dan itu benar. Jadi karena persidangan di dunia ini sudah tidak ada keadilan, tunggu persidangan di hadapan Allah. Jadi sudah gak bisa mengungkapkan lagi. Jadi secara teori tidak bersalah. Kalau kau bersalah tidak sampai hukuman 4 tahun gitu. Tapi upaya usaha sudah dilakukan, ya itulah yang diputuskan. Nah maka kalimat tunggu persidangan di hadapan Allah ini artinya untuk menggambarkan sudah secara zahir di dunia memang kalah dan di penjara, gitu kan? Tapi ingat, siapapun yang terlibat dari para aparatnya, para pengacaranya, semua yang ada itu nanti Allah yang memutuskan. Hanya ya sudah kita nonton saja, pasrah sudah. Karena memang mentok. Tapi sekaligus memang Islam mengajarkan begitu. Kalau sudah tidak mungkin ya menyampaikan kebenaran dengan lancar atau kebaikan tidak lagi sudah tidak diangkat, tidak diterima, sudah itu semua urusan Allah. Tapi setelah perjuangan, setelah menyampaikan, setelah upaya dan usaha, jangan sebelum apa-apa pasrah Gusti wong sekabi yo takdir ya enggak bisa. Tidak boleh kemudian ngapain kok kita sibuk-sibuk berdakwah, ngapain kok kita sibuk-sibuk menyampaikan urusannya diwi-diwi gitu loh. Ini juga sikap yang salah. Enggak mau tahu, cuek umpamanya dengan tetangga, enggak mau tahu urusan tetangga. Ya betul, kita nggak boleh ikut campur dalam urusan-urusan yang bersifat privasi, yang bersifat pribadi, yang bersifat khusus. Tapi kalau ada apa-apa, kita tetap perhatian, tetap mengingatkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah nanti diterima atau tidak, itu bukan urusan. Jadi tetap, ya, tetap peduli lingkungan, peduli teman, peduli sesama. Dalam rangka yuk bareng-bareng menuju kebaikan. Ayo mari kita bersama-sama menuju ke surga. Mudah-mudahan kita kumpul bersama di sana. Allahumma amin. Itulah harapan kita. Jadi jangan ada di antara kita yang tertinggal. Jangan ada di antara kita yang terlambat. Kenapa? Yang lain sudah masuk surga karena masih ngantuk gak masuk. Terlambat, maka bangun cepat, bangun. Ini nanti keburu ditutup tuh pintu surganya. Ini sekedar guyon. Artinya bahwa mengajak, ya, mengajak kebaikan itu wajib. Adapun diterima atau tidaknya itu tidak bisa kita paksakan. Ya. Kemudian kalau toh malah mendapatkan tantangan, mendapatkan ancaman dan lain sebagainya, pasrahkan saja urusannya kepada Allah. Karena di sini Allah sendiri yang mengancam, illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhum Allahul 'adzabal akbar.
Ini luar biasa, Allah Ta'ala telah memberi garis panduan. Jadi 4 ayat ini secara pendekatan redaksi indah, berakhiran huruf ra semua. Mudzakir, bimusaitir, kaf wa kafar, al-akbar. Ini 4 ayat berakhiran ra semua dan ini satu rangkaian. Ya, ini panduan tugas. Fadzakir, ya, ini sendiri adalah perintah sebagai bentuk tugas untuk berdakwah. Tapi kemudian diakhiri lastalai bimusaitir, ini adalah panduan aturan dalam bertugas, ya, SOP-nya tidak boleh ada paksaan. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 23, ya, itu diakhiri kafar juga. Ini untuk menggambarkan sudah urusan orang yang kafir itu urusan Allah, yaitu pada ayat berikutnya fayu'adzibuhum adzabal akbar. Jadi yang saya ingin katakan, melihat sisi redaksi betapa Allah sedang memberi panduan yang begitu mendalam dan diiringi dengan bahasa yang indah, yaitu diakhiri huruf ro dan ro. Jadi menyampaikan sesuatu bukan sekedar asal ceplos, tapi punya susunan-susunan bahasa yang indah. Dan untuk memahami keindahan-keindahan seperti ini butuh ilmu. Di antara ilmunya dalam bahasa Arab ilmul balaghah. Jadi untuk bisa mencapai pemahaman, oh ini bagus, oh ini indah, ini mendalam, itu pendekatannya pakai ilmu balaghah, ilmul balaghah. Jadi ilmu sastra. Ya, mudah-mudahan para jamaah di sini ahli balaghah semuanya. Sehingga kalau membaca Al-Quran langsung merasakan keindahan-keindahan bahasanya. Di samping betapa mendalam maknanya, sehingga menyentuh hati, qalbun, menyentuh pikiran, menyentuh jiwa dan raga, sehingga membacanya menggetarkan. Nah, ini untuk mencapai ke titik puncak getaran ketika membaca dan mendengar Al-Quran, tentu kalau memahami secara mendalam. Walaupun ada orang yang tidak langsung paham, tapi mendengarkan saja sudah merasakan keindahan. Terlebih yang membaca Quran itu suaranya merdu, itu menambah kenyamanan pendengar. Walaupun nggak paham isinya, tapi mendengar suaranya sudah begitu nyaman. Nah, kenapa bisa nyaman? Karena di samping suaranya merdu, susunan kata-katanya itu membuat si qari yang membaca pun dengan lancar dan mudah memerdukan suara itu. Jadi saling terkait. Karena memang susunan dan redaksinya yang baik, bagus, indah, maka yang membaca yang diiringi suara merdu itu menjadi nyaman. Nah, singkatnya Al-Quran itu betul-betul sempurna, baik dari sisi redaksinya, baik sisi kandungannya, mau itu misinya, tujuannya, itu pendekatan apapun betapa sempurnanya Al-Quran. Mau pendekatan psikologi, mau pendekatan ilmu apapun itu bisa. Dan ini menunjukkan betapa Al-Quran memang benar-benar mukjizat. Bukan sekedar kitab biasa, bukan sekedar bacaan saja, tapi memang mengandung nilai-nilai yang sangat tinggi. Dan akhirnya 2 ayat terakhir di sini, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya
kewajiban kamilah menghisab mereka. Ini tadi keterangan di atasnya, karena sesungguhnya kembalinya manusia kepada Allah merupakan perkara yang pasti, baik lambat atau cepat. Karenanya kalau ada orang meninggal, kita disunahkan beristirja, yaitu menyadari bahwa kita akan kembali, akan pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di situ ada dua ungkapan. Inna lillahi, sesungguhnya kami, aku manusia adalah milik Allah. Jadi ketika membaca istirja inna lillahi itu jangan mikir wonge mati, itu bukan saja. Itu untuk kita yang hidup, itu ayat apa ungkapannya itu. Tapi kok kayaknya pikirannya rata-rata orang kalau bilang innalillah mikir kono mati lho toh. Kok yo ora mikir kene lho sih, urip yo arep mati ngoten lho. Lafal yang diucapkan itu bukan untuk orang yang mati, tapi untuk yang mengucapkan itu. Coba pahami. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah. Ini untuk yang mati atau yang hidup? Yang hidup. Untuk yang diajak ngomong atau yang bicara? Yang bicara. Tapi kok aku ora sadar loh. Mengucapkan innalillah itu mikirnya orang lain. Keliru itu. Inna lillahi, sesungguhnya kami berarti yang ngomong ini. Inna lillahi. Ini satu. Yang kedua, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami kepadanya Allah raji'un, pulang kembali. Berarti ungkapan istirja ini mengingatkan yang sedang ngomong, kowe arep mati, ngoten lho. Bukan sekedar itu fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mikirnya kono mati lho. Sampai yo arep mati lho, Mas. Nah, ini yang sering kita kurang menyadari. Mengucapkan tapi tidak menyadari. Kenapa? Kita orang muda itu nggak paham. Tapi kayaknya umumnya kebanyakan orang ketika mengucapkan innalillah mikir dirinya atau mikir si mati. Wis kompak podo lah. Sepakat kan? Ini fulan kecelakaan, innalillah, gitu kan? Yang apa itu meninggal, innalillah. Ya benar, ungkapan innalillahnya betul, tapi yang mengucapkan kok ya ora sadar gitu loh. Refleks. Ini saya perpanjang karena waktunya belum waktunya sholat suruh ini. Kurang berapa menit? Kelihatannya kurang 6 ya. Artinya saya ulur-ulur sampai biar waktunya untuk sholat sudah boleh gitu. Siap? Innalillah. Seakan-akan innalillah, wah ini musibah. Kok tambah waktu nih gitu. Jadi kembali lagi, kesadaran dalam berkata, kesadaran dalam mendengar, kesadaran dalam menyimak, ini untuk bisa menambahkan kualitas diri kita. Makanya dalam ayat ini ketika dinyatakan inna ilaina iyabahum, ini adalah ungkapan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan bahwa mereka yang kafir, karena ayat sebelumnya kafar, mereka yang menolak, ya kan? Itu akan kembali, atau secara umum siapapun manusianya, siapapun, bahkan bukan hanya manusia, makhluk yang lain, itu ilaina, kepada kami, kata Allah, iyabahu, mereka kembali. Jadi ini adalah pernyataan dari Allah Ta'ala dengan menggunakan kata inna.
Sesungguhnya ini untuk memperkuat, untuk mempertegas benar-benar kepada kami mereka kembali. Inna ilaina iyabahum. Ini Allah yang menegaskan. Tapi kalau kita sebagai manusia, hamba Allah mengatakan inna ilaihi raji'un. Itu hampir sama. Jadi inna ini tergantung siapa yang mengungkapkan. Kalau Allah di sini inna ilaina, kata Allah, iya bahu kembalinya mereka. Tapi kalau kita inna ilaihi, sesungguhnya kami kepadanya Allah raji'un, kembali. Jadi ada keseimbangan makna. Karenanya ketika mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk menyadarkan diri bahwa kita toh semuanya akan mati, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Terlepas beda bahasa, terlepas beda redaksi, selain Islam saja mengatakan kami atau kami pulang ke rumah Bapak. Artinya ada bahasa-bahasa seperti itu. Itu ada kata pulang. Berarti semuanya sebenarnya sadar akan adanya kematian dan akan adanya kepulangan. Berarti dari sini kita harus memahami sesungguhnya kita hidup di dunia adalah dalam perjalanan. Jadi kita ini lagi perjalanan. Kenapa? Kita akan kembali, kita akan pulang. Berarti sesungguhnya rumah kita bukan di sini. Dunia hanya untuk transit. Dunia hanya untuk lewat. Makanya sesungguhnya pulangnya kepada Allah. Tinggal nanti tempatnya di mana, fil jannah surga atau finnar, na'udzubillahi min dzalik. Nah ini, jadi biar kita selalu ingat, selalu sadar akan adanya kembali. Dan sekali lagi dunia ini hanyalah bersifat sementara. Toh hidup kita kayaknya rata-rata tidak sampai 100 tahun. Kira-kira wajah-wajah di sini, kira-kira yang wajahnya awet hidup siapa ya? Kayaknya nggak bisa diprediksi. Apakah bisa sampai 100 tahun? Belum, nggak ada jaminan. Ya, kemarin Bapak Farid usianya 75. Kita doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Jadi kita juga selalu kalau ingat seseorang yang sudah mendahului kita, spontan kita juga doa, ya, siapapun, ya. Jadi biar kita saling mendoakan. Kan kita juga akan mati. Dengan kita membiasakan doa, dengan harapan orang lain juga nanti akan mendoakan kita setelah kita mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Makanya setiap tulisan atau bacaan ada rahimahullah, kan? Semoga Allah merahmatinya. Untuk orang sudah meninggal, ini bukti kalau kita peduli dan mendoakan. Nah, karena sebenarnya kita juga akan kembali. Kita tidak bisa hidup di dunia selamanya. Ya walaupun yang saya omongkan ini semua sudah tahu, tapi kadang-kadang kalau nggak diulang-ulang, kadang orang kelingan itu maksudnya. Saya ngomong bahwa kita akan mati, ya semua paham. Tapi kalau kita tidak mengingatkan seperti ini, kadang lalai. Makanya ayat-ayat seperti ini benar-benar mengingatkan kita. Maka ditutup, summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Ini ayat menggambarkan tugasnya Allah malahan. Jadi kalau tadi fadzakir, Allah memberi tugas, ya, dan dalam hal ini Nabi Muhammad SAW lalu memberi petunjuk, lasta alaihi bimusaitir.
kamu ini tidak boleh memaksakan kehendak, bukan penguasa. Urusan orang yang kafir yang menolak, ya itu urusanku, kata Allah. Nanti Allah lah yang memberi adab kepada mereka, dan semua mereka akan kembali. Nah, lalu ditutup Allah menegaskan inna alaina. Jadi Allah sendiri yang telah memberi tugas sekaligus memberi penjelasan. Tugasku, tugas kami Allah hisabahum, menghisab mereka. Jadi luar biasa, lengkap sekali dari ayat 21 ya, sampai ke ayat 26. Ini betul-betul panduan untuk menjalani tugas. Jadi ibaratnya sebuah lembaga, ada pimpinan ngasih tugasmu ini. Jumlahnya ya seperti ini, ya petunjuk pelaksanaannya seperti ini, SOP-nya begini, ya kan? Nah, nanti kalau ada masalah itu urusanku. Nah, ini kan pemimpin begitu. Pokoknya kamu tugas, kalau ada masalah urusanku. Nanti semua kembalikan padaku. Nah, tugasku nanti akan menerima laporan tugasmu. Nah, ini kan ibaratnya kalau kita dilihat ayat-ayat ini pendekatan ilmu manajemen, ini bagaimana di dalam memanage sebuah lembaga, di sebuah perusahaan, di sebuah tempat, instansi. Jadi walaupun ini ayatnya bicara tentang dakwah, tentang akhirat, tapi bisa dijadikan panduan ilmu manajemen. Tergantung di mana kita melihat ayat-ayat ini. Demikian, mau perpanjang tapi memang sudah waktunya sholat ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Aku lupa hadza, astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.